ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ila akhiril ayat. Wa nazala dan turun lam maftakhara ketika sombong siapa atau merasa besar siapa al-muslimuna orang-orang Islam wa ahlul kitab dan ahli kitab. Turun ayat laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Laisa tidak ada apa al-amru perkara. Itu manuton digantungkan. Itu manuton digantungkan bi amaniyikum dengan iman-imanmu. Wala amani ahlil kitabi dan tidak dengan imannya ahli kitab. Bal bil amalis sholihi, bahkan dengan amal soleh. Waman dan adapun siapa saja itu yang malu beramal siapa man su'an pada perkara yang buruk, su'an pada amal yang buruk, yujza maka dibalas siapa man bihi dengan su'. Imma fil akhirati, ada kalanya di akhirat, au fid dunya atau di dunia. Bila dengan bala wal mihani dan cobaan. Kama waroda sebagaimana keterangan waroda yang berlaku apa ma fil hadits di dalam hadis. Wala yajid dan tidak menemukan siapa man lahu bagiman min dunillahi dari selain Allah, ai ghairihi artinya selain Allah, waliyan pada kekasih. Waliyan pada kekasih yang fadu yang menjaga siapa wali hu pada man. Wala nasiron dan tidak yang menolong biman ihi dengan mencegah nasir minhu dari man atau minhu dari adzabullah, dari siksaan Allah. Ayat ini turun ketika orang-orang yang beriman merasa bangga dengan imannya. Jadi ini menjadi satu peringatan ya, karena setelah proses Fathu Makkah otomatis seperti kisah yang kita tahu bahwa Rasulullah itu pada saat proses Fathu Makkah itu penguasaannya ada di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, pemerintahan. Maka di saat itu orang-orang yang beriman menjadi berbangga diri lah. Wah, saiki wong Islam iki anu penguasai di Makkah, padahal dulu diusir-usir, yaitu manusiawi nih. Maka kemudian karena kesulitan yang dialami umat Islam juga berat gitu. Tapi karena Allah mencintai hambanya, karena Allah mengistimewakan orang yang beriman, nah justru ini ada perhatian Allah ternyata dari perasaan-perasaan yang muncul di hati umat Islam, nggak usah pada saat Fathu Makkah yang sesulit itu prosesnya, kita aja seberapa sering coba kita merasa wis mesti selamat urip ini. Kita kan pasti juga sering ya. Di saat itu kita ingat lagi bahwa anugerah iman yang diberikan kepada kita ini diperingatkan oleh Allah juga bahwa kelak yang akan memasukkan kita ke surga itu tidak dengan iman kita. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Tidak dengan iman-iman kita. Terus oleh mufasir dikatakan bal bil amali soleh, bahkan termasuk dengan amal solehnya. Tidak. Dilanjutkan lagi, may ya'mal su'an
yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasyira. Barang siapa beramal buruk maka akan dibalaskan oleh Allah. Pasti dibalas oleh Allah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Baik itu nanti di akhirat nih, atau sudah diberikan di dunia, berupa kesulitan, atau kalau keadaan ekonominya mungkin nggak sulit nih, berapa banyak orang yang tidak sholat nih, terus karena dia baik gitu ya, maka siapa yang dia bersalah kepada siapa ya, ke dirinya sendiri karena melalaikan kewajiban. Kalau balasan di dunianya karena orang ini baik, otomatis mendapatkan timbal balik, ya. Terus nanti semuanya terserah Allah gitu. Nah, cerita-cerita seperti itu otomatis menjadikan kita melihat lagi gitu, apakah iya iman kita ini bisa secara otomatis mengantarkan kita ke surga gitu ya. Maka ini menjadi peringatan. Kita yang sudah beriman mestinya bersyukur, bukan menyombongkan diri dengan iman kita. Kita yang dianugerahi ilmu agama, tugas kita adalah bersyukur, ya, mensyukuri kita diberi pengetahuan ilmu agama. Nah, itu disyukuri, bukan untuk disombongkan. Ya, ini rawan salah memang. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Di satu saat kita lupa, terus kemudian kita ingat lagi. Kualitas iman manusia ya memang seperti itu. Seperti yang sering saya katakan nih, bahwa manusia itu adalah keterbatasan. Terbatas kabeh, opo-opoi terbatas kabeh. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasyira. Jika seseorang berbuat buruk, maka pasti akan diberi balasan yang sesuai, ya. Yang sesuai. Dan di saat Allah menjatuhkan balasannya, maka seseorang tidak akan mampu minta tolong kepada siapapun. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya. Nah, enggak bisa minta tolong ke orang terdekat, enggak bisa. Yang bisa menolong hanya Allah. Itu maksudnya wala yajid lahu min dunillahi waliyya. Kita tidak bisa beranggapan pada orang-orang terkasih, orang tua, anak, adik, pasangan, teman, enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasyira. Dan juga yang bisa menolong otomatis hanya Allah. Hanya rahmat Allah yang bisa menolong. Yamna'u yang mencegah apa nasyir minhu dari azabullah. Waman dan adapun siapa saja itu yang malu beramal siapa man syai'an pada sesuatu minas solihati dari amal-amal soleh. Min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa adapun man itu mukminun orang yang beriman. Faulaika maka adapun man itu yadkhuluna akan masuk siapa ulaik bil bina'i lil maf'uli dengan dibaca mabni maf'ul wal fa'ili dan mabni fa'il, bisa yadkhuluna bisa yudkhiluna. Masuk al jannata ke dalam surga wala yudlamuna dan tidak dizalimi siapa man naqiron dengan sekecil apapun. Siapa saja yang beramal soleh, beramal baik dari laki-laki maupun perempuan, diperjelas oleh Allah di sini tidak ada batasan. Amal soleh dan keimanan itu tidak melihat laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Dalam beriman dan beramal soleh, kesempatannya sama, sama-sama manusia. May ya'mal minas sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mukmin, dan juga beriman. Nah, syaratnya harus beriman, beramal soleh dan juga beriman. Janji Allah faulaika yadkhulunal jannah. Jadi yang bisa memasukkan kita ke surga bukan perkara imannya. Iman itu adalah perantara, salah satu perantara yang mendapatkan janji Allah, yang mendapatkan jaminan surga. Itu adalah amal soleh, iman.
Jadi kayak iman itu semacam kita pegang apa namanya jaminan masuk surga ini. Itu iman, dan itu siapa yang ngasih? Allah. Kesempatan itu Allah yang ngasih. Maka pada level keimanan yang masih biasa-biasa saja kayak kita ini, disyukuri mawon. Iman itu disyukuri, ilmu disyukuri, kesempatan ibadah disyukuri, karena kita juga, hati kita juga merasa aman gitu ketika apa namanya, ketika kita bisa melaksanakan sholat, ketika kita masih berada di jalan Allah, hati kita merasa aman. Nah, kalau imannya sudah lebih tinggi daripada itu, orang-orang yang apa namanya, ya katakanlah orang-orang arifin. Kalau kita ini kan golongannya masih salikin ya, kita masih terus berproses. Kalau orang arifin itu adalah orang-orang yang sudah menemukan Allah, menemukan jalan yang hebat. Level imannya beda lagi. Kayak Rabi'ah Adawiyah, di dalam munajatnya selalu mengatakan kepada Allah, kalau misalkan saya beribadah tidak karena ingin masuk surga, saya tidak melakukan dosa tidak karena saya takut neraka, tapi kalau misalkan surga itu diperuntukkan hamba-hambamu yang soleh, ya sudah, berikan saja. Kalau misalkan neraka itu apa namanya, diperuntukkan untuk orang-orang yang durhaka, apapun keputusanmu, yang penting saya bisa beribadah padamu. Ini level imannya sudah beda lagi. Kita masih jauh dari itu, ingine masuk surga. Nek beramal soleh ingine oleh surga. Berhasil menghindari kesalahan, apik keliwatan iki, sholat isya apik kesubuhan, terus berhasil sholat isya, alhamdulillah gak kentayan. Nah, ini kita masih berada di level ini, masih berada di level salikin. Salikin itu adalah orang-orang yang berproses dengan imannya, dengan akidah. Itu kita masih berada di situ. Maka jek ngreken, jek wedi mlebu neraka, jek kepingin mlebu surga. Ini wajar. Maka Allah pun memberikan rasa aman dengan kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, diperjelas lagi, wahwa mukmin, syaratnya harus beriman. Karena otomatis kebaikannya itu dilandasi nama Allah, ada nama Allah di situ. Kalau amalnya soleh tapi tidak beriman, ya mau gimana lagi? Ya nggak dapat apa-apa dari Allah. Orang apa namanya? Karena nggak ada percaya sama Allah, tidak ada percaya sama Allah. Ya otomatis yang dia dapatkan apa? Ya apa yang harus didapatkan di dunia. Apa balasannya? Hukum apa namanya? Hukum Allah dalam bentuk baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk, Hukum tarik menarik itu ada di dunia ini. Hukum tarik menarik itu ada di dunia ini. Jadi kalau misalkan amal soleh tapi tidak beriman, ya dia akan mendapatkan impact dari amal solehnya apa? Gitu. Mungkin dipercaya oleh banyak orang, dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang, tapi selama di hatinya tidak ada iman, ya itu hanya didapatkan di dunia saja. Di akhirat, karena nggak ada hubungan apa-apa sama Allah, nggak ada hubungan apa-apa sama Allah, amal solehnya ya terbatas dia di dunia saja. Kalau komplain, ya nggak bisa komplain, karena ya itu tadi, Allah nggak kenal. Karena manusia itu sendiri yang beramal soleh tapi tidak beriman, berarti kan nggak ada kepercayaan sama Allah. Sedangkan di dalam apa namanya, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa apa namanya, bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah, itu dikatakan bahwa Allah itu sedekat apa yang di pikiran hamba tuh. Ini kata Allah, kalau nggak ada sama sekali kepercayaan kepada Allah, ya berarti nggak ada. Di akhirat Allah nggak kenal. Yang menghukum dia, apa yang pada akhirnya menghukum dia? Ya hal-hal kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagai manusia, dan tidak ada jaminan surga. Karena sederhananya Allah nggak kenal. Allah hanya tahu, oh, si ini saya ciptakan, tapi orang dia nggak ada kepercayaan sama saya.
Nah, itu seperti itu. Maka yang mendapatkan janji Allah untuk masuk ke dalam surga adalah may ya'mal minas sholihat wa huwa mu'min. Syaratnya harus beriman. Wala yudlamuna nakiro, selain masuk surga, Allah tambahkan lagi wala yudlamuna nakiro, dan tidak akan terdolimi barang sedikit pun. Artinya terdolimi itu apa? Kodro nakirotin, sekadar biji kurma. Kodro nakirotin nawati, sekadar biji kurma kecilnya. Jadi maksudnya apa? Balasan dari kebaikannya itu sekecil apapun nggak dikorupsi sama Allah, dikasih, itu maksudnya. Oke, jadi wala yudlamuna nakiro itu tidak ada pengurangan pahala sedikit pun, nggak ada. Kebaikan sekecil apapun, cuma punya kebiasaan baik, ya, kelihatannya remeh, punya kebiasaan baik yang ya mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang biasa, ya, tapi ini dilakukan terus, ini pahalanya tetap dapat terus. Maka kayak kita menjalankan sunnah, ya, menjalankan kesunahan itu, untuk mendapatkan sunnahnya lakukan saja sesuai waktunya. Kayak misalkan sahur, ini yang sering saya contohkan, ya, sahur sebelum puasa. Jadi kalau kita misalkan sahur gitu, waktu yang tepat supaya kita dapat sunnahnya sahur, ya dilakukan di waktu sahur. Kalau misalkan nggak ada waktu, ini udahlah saya makan sebelum tidur gitu ya, habis sholat isya, niatnya nanti biar nggak usah repot-repot sahur. Nah, kalau tetap pengen dapat sunnahnya sahur, usahakan tetap bangun minum. Itu nilai daripada sunnahnya remehkan, cuma memenuhi afdoliyahnya sahur, gitu. Cuma memenuhi waktu sunnah supaya kita dapat sunnahnya. Ya udah, minum air putih aja. Nah, itu contoh sederhana. Kebaikan sekecil itu, gitu, diperhatikan sama Allah, pahalanya juga didapat. Kebaikan kesunahan sekecil apapun tidak akan lepas dari perhatian Allah. Syaratnya tadi beriman. Syaratnya adalah beriman. Waman, dan adapun siapa saja, aila ahada, artinya tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun itu maujud, itu ahsanu yang lebih bagus apanya dinan agamanya, miman dari orang, aslama yang menghadapkan siapa man, wajhahu pada wajahnya man. Ai ingkoda artinya menyelamatkan siapa man, wa akhlaso dan mengikhlaskan siapa man, amalahu pada amalnya man. Menghadapkan lillahi karena Allah, selain mendapatkan perhatian Allah, okay. Waman ahsanudinan, waman ahsanudinan mimman aslama wajhahu lillah, wa huwa, maka adapun man itu muhsinun, orang yang terpuji. Bahwa ada peman itu muhsinun, kok maknanya kok muwahhidun. Sakit pun dimaknani terpuji juga bisa, tapi kalau melihat dari penjelasan mufasir apa? Muhsinun di sini berarti yang meyakini. Yang meyakini ketunggalan Allah. Muwahhidun artinya menunggalkan Allah. Jadi maksudnya menegakkan nama Allah di dalam hatinya, menghadapkan setiap perbuatannya itu aslama wajhahu lillah. Setiap perbuatan baiknya dihadapkan karena Allah. Dihadapkan karena Allah. Maka orang ini adalah orang yang tegak agamanya. Waman ahsanudinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Wattaba'a, dan mengikuti siapa man millata Ibrahim, pada agamanya Nabi Ibrahim.
al-muwafaqata, yang cocok, yang sesuai, limillatil islami, terhadap agama Islam, hanifan dalam keadaan condong. Hanifan dalam keadaan condong. Halun, adapun hanifan itu menjadi hal, aima ilan, artinya dalam keadaan condong, anil adyani, dari agama-agama. Kulliha, ya semuanya, adyan, ilat dini, pada agama, al-qayyimi, yang tegak. Wattaqoda, dan menjadikan siapa Allah Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, kholilan, pada kekasih, kholilan, pada kekasih, sofian, yang menjadi kekasih, kholisol mahabbati, dengan bersihnya rasa cinta lahu terhadap Allah, dengan bersihnya rasa cinta lahu terhadap Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Dari banyaknya Nabi yang ada di dunia ini, yang mendapatkan gelar Khalilullah itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Orang yang bisa beramal soleh dalam keadaan aslama wajhahu lillah. Amal solehnya itu dihadapkan atas nama Allah, dihadapkan karena nama Allah. Nah, maka orang ini adalah orang yang tidak pernah melepaskan hatinya dari Allah. Orang yang tegak agamanya. Berarti dia memiliki agama yang baik, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana di situ memang memiliki kecondongan dengan Islam. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Ya sama saja. Tapi masa dimana sama itu dalam artian gini, karena Nabi Ibrahim ini masa kenabiannya di situ ada tatanan-tatanan kehidupan yang sebelumnya belum ada. Jadi ada tatanan-tatanan syariat, termasuk terjadinya syi'run min sya'rillah, yaitu ibadah haji dan umroh. Itu kan terjadinya pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang dimaksud condong, bukan kok berarti nabi-nabi yang lain sesat ya, awakmu itu sing sesat ya. Jadi enggak, tapi kenapa dikatakan milik Ibrahim, kenapa dikatakan condong ke agamanya Nabi Ibrahim? Karena memang tatanan syariat di dalam Islam ini dimulai pada saat terjadinya peristiwa Nabi Ibrahim. Banyak kan, kayak haji umroh, kemudian kurban, termasuk kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ikramud duyuf, itu contoh-contoh semuanya itu adalah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri juga Nabi Ibrahim ini kan kemudian menurunkan banyak sekali nabi-nabi, dari Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Maka dikatakan wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena pada masa itu ada banyak sekali orang-orang yang mengklaim bahwa saya ini pengikut Nabi Ibrahim, padahal tidak mau mengikuti nabi-nabi sebelumnya, tidak mau beriman pada apa yang disampaikannya. Kisah ini sudah ada pada surat sebelumnya ya. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, walillahi, dan demi Allah, walillahi, dan itu bagi Allah, teman, walillahi, itu bagi Allah, ma adapun perkara fis samawati, yang berada di langit, sama perkara ardi yang ada di bumi, kan cara memilikinya dan dari arah penciptaannya, wa abidan, dan
dari arah disembahnya. Allah yang meliputi ilman dari arah ilmunya, wa qudratan dan kekuasaannya. Ailam yazal artinya tidak henti siapa Allah itu masih berkekuatan jika dengan ilmu wa qudratan. Allah mengetahui semua, pura-pura iman Allah tahu. Allah manusia menyombongkan kebaikannya Allah. Ilahi fil ard wa kana kulli syai'in muhita. Terhadap segala sesuatu itu tidak lepas dari pengetahuan kekuasaan Allah, tidak lepas dari perhatian Allah. Wa yastaftunaka dan minta hukum siapa sahabat ya, yastaftunaka. Di situ ada nun tapi nunnya enggak yastaftunaka. Enten nun ini. Oh ya berarti cetakan itu sih. Ini salah. Wa yastaftunaka dan minta hukum siapa sahabat kepadamu. Tubunanya minta cari siapa sahabat minka darimu fatwa. Pada keterangan hukum ada fatwa. Fi sya'nin nisa di dalam tingkahnya perempuan-perempuan. Wa mirothihinna dan warisnya nisa. Ini apa namanya? Bahasan yang ini. Kul mengucapkan kaulahu terhadap sahabat Allahu adapun Allah. Yufti menjelaskan hukum siapa Allah kum pada fina di perkaranya nisa. Perkaranya nisa yang ingin dicari fatwa di sini adalah bagaimana tentang waris bagi nisa. Bagaimana ketika perempuan ini menjadi pewaris atau sebagai penerima. Allahu adapun Allah itu yufti menjelaskan hukum siapa Allah kum padamu fihinna di dalam perkaranya nisa. Wama dan perkara yutla yang dibacakan apa ma alaikum atas dirimu fil kitabi di dalam Al-Qur'an. Artinya sudah dijelaskan mengenai waris Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an min ayatil mirothi dari ayat tentang waris. Wa yuftikum dan menjelaskan hukum siapa Allah kum padamu aidon lagi fi yataman nisa'i di dalam anak-anak yatim perempuan, di dalam anak-anak yatim perempuan allati yaitu yataman nisa la tu'tunahunna yang tidak memberikan engkau guna pada nisa ma pada perkara kutiba yang telah ditulis apa ma, yang telah ditetapkan apa ma. Furidho artinya ditetapkan apa ma lahunna bagi nisa minal mirosi nyatanya dari warisan. Watar gobuna dan tidak menyukai engkau ayyuhal auliya wahai para wali antangkihu dari untuknya menikahi engkau guna pada nisa lidama matihinna karena fakirnya nisa wa ta'dhuluhunna dan mencegah engkau guna pada nisa atazawwajna untuknya menikah siapa nisa toma'an mengharapkan fi mirothihinna di dalam warisnya nisa. Ayyukum artinya membuat apa Allah kum padamu
Allah taf'alu, untuknya tidak melakukan engkau, zalika pada la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Jadi seperti yang kita kaji di dalam perihal waris ya, di situ dijelaskan pada masa itu ada banyak sekali kasus ya, pada masa